Perkenalkan, nama saya Kristania Putri Ardianti, NIM 21031022114, P, Prodi Manajemen kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tata kelola manajerial Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Di sini terkait dengan pembahasannya ada beberapa yang akan dibahas di kesempatan pada saat ini adalah yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, kode etik Bank BTN, yang ketiga ada manajemen resiko Bank BTN, yang keempat ada manajerial Bank BTN dalam strategi pemasaran produk, dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial Bank BTN terhadap lingkungan. Untuk pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang profil perusahaan Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Nah, Bank Tabungan Negara ini adalah salah satu bank usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Nah, BTN ini berkomitmen untuk menjadi bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama, yaitu perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. Nah, Bank BTN ini memiliki visi yaitu menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Lalu misi Bank BTN adalah yang pertama, secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Lalu yang kedua adalah memajukan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak. Lalu yang ketiga adalah menjadi home of Indonesia's best talent. Lalu yang keempat, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh. Karena termasuk BUMN, Bank BTN memiliki 6 core values akhlak yang menjadi fondasi bagi seluruh pegawai Bank BTN dalam berperilaku untuk mencapai visi Bank BTN. Yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kode etik Bank BTN. Kode etik yang berlaku dan diberlakukan oleh Bank BTN diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 16/PD/CMPD/2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku atau Code of Conduct. Berikut beberapa kode etik yang patut dan yang tidak patut dilakukan oleh seluruh pegawai Bank BTN. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu yang baris pertama adalah baris yang patut dilakukan dan yang kedua adalah yang tidak patut dilakukan. Nah, di sini saya akan membacakan dan juga menjelaskan beberapa dari poin yang ada, yaitu yang pertama yang patut dilakukan adalah membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh stakeholder. Lalu yang kedua, mendorong kolaborasi yang produktif untuk mencapai tujuan bank. Yang ketiga, menunjukkan kejujuran yang tinggi dan hanya melakukan yang benar. Yang keempat, bersikap rendah hati dan menguasai tata krama, namun pantang membungkus fakta dengan ketidakjujuran. Yang kelima, mampu menjadi pendengar dan pemerhati yang baik. Selanjutnya, ada baris yang tidak patut dilakukan, yaitu yang pertama, mempersulit kerjasama dengan stakeholder dalam mencapai tujuan bank. Yang kedua, menjadi free rider dalam tim. Dan yang ketiga, mendukung atau tidak peduli tentang kebohongan di sekitarnya, bahkan mungkin ambil bagian di dalamnya. Lalu yang keempat, bersikap tidak jujur, sombong, atau abusive, yang memanfaatkan kewibawaan dan posisi tanggung jawabnya untuk tujuan yang salah. Lalu yang kelima, bersikap diam atau apatis ketika seharusnya menggali keinginan atau minat nasabah, masyarakat, teman sejawat maupun tim. Lanjut, untuk pembahasan yang ketiga adalah manajemen resiko Bank BTN. Penerapan sistem manajemen resiko perseroan bertujuan untuk mendukung perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder yang ada. Penerapan manajemen resiko perseroan mengacu kepada kerangka kerja yang mencakup 4 pilar yang sebagai berikut. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dan yang kedua,
kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dan yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pembahasan yang keempat akan masuk ke manajerial dalam strategi pemasaran produk. Dan di sini terdapat beberapa strategi manajemen yang bisa dilakukan dalam strategi pemasaran produk yang ada di BTN. Yang pertama adalah manajemen perlu mengidentifikasi setiap produk melalui analisis SWOT atau analisis strength, weakness, opportunities, dan threats, sehingga dapat ditemukan produk unggulan BTN yang bisa dikembangkan lebih lagi. Lalu yang kedua, terus mengembangkan sistem informasi sehingga bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses jasa dan juga layanan bagi nasabah. Contohnya seperti aplikasi BTN, aplikasi online, atau internet banking. Lalu yang ketiga adalah manajemen harus melakukan survei nasabah sehingga dapat memahami kebutuhan nasabah dengan tepat sasaran. Selanjutnya yang keempat, manajemen harus terus mengembangkan strategi promosi agar semakin banyak orang yang tertarik pada jasa dan juga layanan yang diberikan Bank BTN. Dan yang terakhir adalah yang kelima, manajemen juga harus memikirkan dan mengusahakan yang terbaik untuk memberikan berbagai solusi untuk kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang kelima adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau kegiatan CSR. Nah, di sini Bank Tabungan Negara terus konsisten berbagi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Sebagai bank yang fokusnya untuk mengucurkan biaya di sektor perumahan, Bank BTN senantiasa turut menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, berikut beberapa bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank BTN, yaitu yang pertama, di era new normal saat COVID-19, perseroan membagikan ke dalam 4 fokus utama. Fokus tersebut adalah fokus terhadap bidang kesehatan, fokus terhadap bidang sarana dan prasarana perumahan subsidi, dan selanjutnya mendukung inklusi keuangan, dan yang terakhir adalah fokus terhadap pengembangan developer muda. Lalu untuk kegiatan yang kedua, di Bandung, Bank BTN siap mendukung pembiayaan perumahan yang ramah lingkungan atau green housing. Salah satu konsep yang dikembangkan dalam green housing ini adalah dengan mengembangkan hutan kota dalam kompleks perumahan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, khususnya untuk fokus terkait dengan bantuan sarana dan prasarana di perumahan, mendukung bidang kelestarian alam, Bank BTN memberikan bantuan CSR kepada perumahan Buana Cicalengka Raya untuk penanaman hutan kota. Selanjutnya, BTN juga ikut andil dalam pengembangan ekonomi produktif berupa pelatihan usaha dan juga pemberian bantuan biaya untuk pelaku usaha. Lalu selanjutnya, dalam bentuk infrastruktur sanitasi dan lingkungan, BTN juga ikut serta dalam pembangunan sebuah gapura di suatu daerah. Demikian beberapa informasi terkait dengan tata kelola manajerial Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi yang telah saya berikan. Saya Kristania undur diri. Terima kasih.